Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bab 2 tentang pengelompokan kromatografi. 1. Sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali dikenalkan oleh Mikhail Semyonovich Svet, seorang ahli botani yang berasal dari Rusia pada tahun 1906. Svet awalnya menemukan teknik kromatografi dalam penelitian yang dilakukannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain yang terdapat pada tanaman. Pada penelitiannya, Svet memakai sebuah kolom gelas yang isinya serbuk kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman. Kalsium karbonat memiliki fungsi sebagai penyerap atau adsorben, yang kemudian kolom tersebut dikenal dengan istilah kolom adsorben. Awal perkembangannya, kromatografi berkembang sangat lambat selama 20 tahun pertama, namun setelah metode kromatografi partisi dikenalkan tahun 1952, metode ini menjadi suatu metode yang universal. Metode kromatografi ini banyak dikenalkan dalam bidang kimia organik maupun kimia anorganik, biokimia, kimia bahan pangan, kimia analisa, serta bidang lainnya. Selanjutnya, kromatografi semakin berkembang dengan dilengkapi perangkat modern yang semakin canggih, yaitu komputer dan alat bantu lain, sehingga dapat memperluas manfaatnya dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Prinsip kerja kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar, yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. 3. Teori pemisahan kromatografi. 1. Plate teori. Dikenalkan pertama kali oleh Martin Danziger pada tahun 1941. Teori ini didasarkan pada analogi dengan proses distilasi dan ekstraksi. Plate teori mengasumsikan bahwa pada kromatografi kolom terdapat sejumlah lapisan pemisah yang dikenal sebagai theoretical plates. Pemisahan sampel antara fase diam dan gerak terjadi pada plates tersebut. Analit bergerak sepanjang kolom melalui transfer keseimbangan fase gerak dari satu plate ke plate selanjutnya. Dalam plate teori, kita mengasumsikan bahwa kolom kromatografi merupakan sebuah sistem tetap dalam kesetimbangan. Masing-masing spesies menunjukkan sistem kesetimbangan antara fase diam dan fase geraknya. 2. Rate teori. Dikenalkan oleh J.J. van der Meer pada tahun 1956, di mana proses pemisahan didasarkan pada jumlah pemisahan pada kondisi dinamisnya. Proses yang terjadi dalam kolom membutuhkan waktu tertentu untuk zat terlarut mencapai keseimbangan dengan fase diam dan fase geraknya. Hasil analisis kromatogram berupa puncak-puncak kromatografi yang dipengaruhi oleh laju elusinya. Bentuk atau karakter pelebaran puncak kromatogram disebabkan oleh 3 faktor, yaitu difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa. 4. Jenis-jenis kromatografi. 1. Kromatografi berdasarkan fasa yang terlibat. 2. Kromatografi berdasarkan sistem geometri. A. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom fase diamnya terdeposisi pada pipa yang berbentuk kolom. Pada kromatografi kolom, komponen yang akan dipisahkan bergerak bersama fase gerak melalui kolom tersebut dan kemudian setiap komponen akan terpisahkan. B. Kromatografi planar. Kromatografi planar atau kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi di mana fase diamnya berupa film tipis dengan partikel padat yang terikat bersama melalui kekuatan mekanik pada senyawa pengikat seperti kalsium sulfat. 3. Kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. A. Kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi menggunakan fase gerak cairan maupun padatan yang mampu teradsorpsi pada permukaan fase diamnya. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan interaksi adsorpsi antara analit pada fase gerak dengan permukaan fase diamnya. B. Kromatografi partisi. Kromatografi partisi adalah di mana proses pemisahannya berdasarkan kemampuan adsorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang
yang dilapiskan pada partikel padatan inert fase diamnya. C. Kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion menggunakan resin sebagai padatan fase diam yang berguna untuk mengikat anion dan kation. D. Extrusion kromatografi merupakan tipe kromatografi yang tidak banyak dipengaruhi oleh interaksi antara fase diam dengan zat larutnya. E. Affinity kromatografi. Kromatografi affinity bekerja berdasarkan pada interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lain yang terimobilisasi dalam fase diam. Pengelompokan kromatografi. 1. Berdasarkan macam-macam fase gerak. A. Kromatografi cair atau KCKT atau HPLC. 2. B. Kromatografi gas atau KG atau GC. 2. Berdasarkan pasangan fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak cair, gas, gas. Fasa diam padat, cair. Jenis KR, KCP, KCC, KGP, KGC. 3. Berdasarkan mekanisme pemisahan. 1. Kromatografi Adsorpsi. 2. Kromatografi partisi. 3. Kromatografi penukaran ion. 4. Kromatografi eksklusi. Mekanisme pemisahan. A. Kromatografi adsorpsi menggunakan fase diam, zat padat dan fase gerak berupa zat cair atau gas. Zat terlarut diadsorpsi pada permukaan partikel padat, contoh KLT. B. Kromatografi partisi berdasarkan partisi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak yang berupa zat cair atau gas, contoh KKT. KR partisi cair-cair dibagi menjadi fase normal bila fase diam lebih polar daripada fase gerak. Fase terbalik jika fase gerak lebih polar dari fase diam. C. Kromatografi penukaran ion menggunakan suatu resin penukaran ion sebagai fase diam. Mekanisme pemisahan berdasarkan pada kesetimbangan pertukaran ion. D. Kromatografi eksklusi atau KR permeasi gel atau filtrasi gel. Cara pemisahan berdasarkan pada ukuran molekul zat terlarut. Molekul-molekul zat terlarut dengan ukuran lebih besar dari pori-pori padatan fase diam akan tertahan. Fase diam dan fase gerak kromatografi. 1. Kromatografi gas, cair atau KR fase uap. Metode ini paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Cuplikan kecil beberapa mikrogram sampai 10 kali gram masih dapat dideteksi. 2. Kromatografi gas padat. Awalnya kurang berkembang, penemuan jenis padatan baru sebagai hasil riset memperluas penggunaan metode ini. 3. Kromatografi cair. Fase diam berupa lapisan tipis cairan yang terserap pada padatan inert berpori yang berfungsi sebagai fase pendukung. Keuntungannya: 1. Banyak pilihan kombinasi cairan. 2. Koefisien distribusinya tidak tergantung pada konsentrasi sehingga hasil pemisahannya cukup tajam. Kromatografi cair kepadat banyak digunakan untuk analisis biokimia dan organik. Teknik pelaksanaannya dilakukan dengan kolom kaca, di mana fase diam dapat dipilih silika gel atau alumina. Kekurangan metode ini: 1. Pilihan fase diam adsorben terbatas. Koefisien distribusi untuk serapan tergantung pada kadar total sehingga pemisahan kurang sempurna. Penggunaan metode kromatografi. 1. Menentukan konsentrasi suatu zat sampel atau analisa kuantitatif. 2. Menentukan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu zat sampel dengan menghitung harga RF tiap komponen. 3. Menentukan kemurnian zat sampel. 4. Memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu zat.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.